Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat serta para penonton yang diberi rahmat. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengatur relasi antara sang Khalik dan makhluknya dalam bentuk ibadah. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan sesama makhluk dalam berbagai bidang, tidak terkecuali muamalah. Oleh karena itu, izinkan saya membawakan sebuah pidato mengenai muamalah yang berjudul Muamalah dan Implementasinya dalam Kehidupan Berdasarkan Hukum Islam. Menurut pendapat Dr. Mahmud Shaltut, muamalah adalah ketentuan-ketentuan mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Menurut ulama fikih, muamalah hukumnya adalah mubah. Al-aslu fil muamalati ibahah illa ayyadulla at-dalilu ala tahrimiha. Hukum muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Muamalah dalam sistem Islam tidak hanya berbasis materialisme. Muamalah juga menghubungkan materialisme dan spiritualisme sehingga muamalah akan bernilai ibadah. Muamalah juga berlandaskan beberapa prinsip atau asas. Yang pertama adalah asas adalah atau keadilan yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, namun juga didistribusikan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibuatlah hukum zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua adalah asas al-muawanah, di mana dalam asas ini disebutkan bahwa muslim harus saling tolong-menolong dan membuat aliansi dalam muamalah. Yang ketiga adalah asas masyarakat. Dalam asas masyarakat, diharapkan muamalah akan memberi keuntungan kepada masyarakat, tidak hanya kepada pihak-pihak yang terkait. Yang keempat adalah asas manfaah, di mana dalam asas manfaah diharapkan para pihak terlibat muamalah agar mendapat keuntungan atau manfaat. Yang kelima adalah asas antaradin atau suka sama suka. Muamalah tidak boleh terjadi karena paksaan. Muamalah harus terjadi karena sukarela. Yang keenam adalah asas adamul gharar. Dalam muamalah tidak boleh ada tipu daya. Yang ketujuh adalah asas al-musawah, di mana setiap pihak terlibat kedudukannya setara. Yang kedelapan adalah asas as-siddiq. Pelaku muamalah diharapkan dapat memberikan kejujuran dan kebenaran dalam setiap konteksnya. Tanpa asas-asas tersebut, muamalah menjadi tidak sah. Selain memiliki beberapa prinsip, muamalah juga memiliki beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama adalah maisir atau perjudian. Allah melarang keras perjudian seperti yang tersebut dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, maisir, berkurban dengan berhala, mengundi dengan anak panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu mendapat keuntungan.
Yang kedua yang harus dihindari adalah gharar, yaitu ketika suatu transaksi barangnya belum jelas, maka transaksi tidak diperbolehkan. Yang ketiga yang harus dihindari adalah haram. Ketika suatu barang haram, contohnya sabu, maka transaksi menjadi tidak sah. Yang keempat adalah riba, yaitu ketika suatu pendapatan meningkat secara drastis. Biasanya kita menyebutnya bunga. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, seperti tersebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdiri orang yang kerasukan syaitan karena penyakit gila. Yang kelima yang harus dihindari adalah batil. Para pelaku muamalah diharapkan menjauhi kebatilan dan kezaliman. Dewan juri yang terhormat serta para penonton yang diberi rahmat, kita tidak dapat menafikan bahwa muamalah sangat penting bagi kehidupan. Ia seolah menjadi nadi kehidupan. Namun, muamalah yang terjadi tidak sesuai dengan tuntunan Islam justru menyesatkan. Oleh karena itu, muamalah harus terjadi sesuai dengan asas-asas yang saya sebutkan. Muamalah juga harus menghindari maghrib, yaitu maisir, gharar haram, riba, dan batil. Zaman terus berubah, dahulu perahu, kini kapal selam. Muamalah itu mubah asal dilakukan sesuai tuntunan Islam. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.